Maaf Pak, apa Bapak mau pergi ke Gunung Kemukus? Iya, asreng, Oh, Bapak udah sering pergi ke Gunung Kemukus ya? kerep Biasanya Bapak kalau ke Gunung Kemukus itu sendiri atau dengan teman Pak? sendirian. Ah, yang bener Pak. Iya bener Jano, bener. Lah ini Bapak di sini sedang ngapain? Ayo tunggu-tunggu, tunggu. Oh, berarti Bapak sendiri dari rumah tapi di sini Bapak nunggu teman ya? Ya nunggu teman Teman laki-laki apa perempuan Pak? perempuan. Oh, teman perempuan. Ayo tak tunggu-tunggu ngene iki ora ketok. Oh, belum datang ya. Maaf Pak, Bapak percaya nggak bahwa dengan melakukan ritual di Gunung Kemukus Bapak bisa mendapatkan kemudahan rezeki? Iya aku seneng tak gelar rezeki kadang-kadang. Bapak percaya? Percaya. Asreng loh. Oh, Bapak percaya dan sering melakukan ini ya? Oke, terima kasih, Pak. Memasuki Gunung Kemukus yang sangat fenomenal. Disinilah akan terungkap kuasa cinta yang berbaur dengan kehendak mistik. Nuansa pesugihan berbaur dengan ritual bersebadan tanpa ikatan. Fenomena inilah yang akan kita ungkap dalam misteri pesugihan berikut ini. Bila hujan terus mengguyur, Gunung Kemukus seperti pulau yang muncul di tengah danau. Pepohonan besar menaungi beberapa pondok kayu yang bermunculan di bibir bukit. Keberadaan rumah itu terkait dengan proses ritual yang konon harus dijalani oleh dua insan lain jenis setelah proses persembahan. Telah sekian puluh tahun pohon-pohon besar di sekitar makam menjadi saksi ritual persebadanan bebas. Ketika pondok-pondok kayu belum banyak didirikan, gulungan tikar akan digelar di sisi-sisi gelap pepohonan pada setiap malamnya. Kita bisa terka apa yang akan terjadi kemudian. Makam yang sunyi dan redup hanya diam di dalam keremangan. Disinilah, pemirsa, Pangeran Samudra dimakamkan. Hingga saat ini, setiap malam Jumat Pon dan Jumat Kliwon, banyak sekali peziarah yang datang ke tempat ini untuk berdoa dan memohon di makam Pangeran Samudra. Bagaimanakah dan syarat-syarat apa sajakah yang diperlukan untuk melakukan persembahan? Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti lanjutan dari cerita berikut ini. Pak Hasto, Ya. bagaimana ceritanya Pak sampai Pangeran Samudra ini bisa dimakamkan di Gunung Kemukus ini? Oh ya, ceritanya secara singkat aja. Ya. Pangeran Samudra adalah keturunan dari kerajaan Majapahit yang terakhir. Yaitu setelah Majapahit runtuh, Pangeran Samudra diboyong ke Demak oleh Raden Patah.
Setelah sampai di Demak, Raden Patah diutus atau disuruh oleh Pangeran Samudro untuk mencari saudara-saudaranya yang buyar pada waktu runtuh kerajaan itu ya. Setelah itu Pangeran Samudro pergi ke Gunung Lawu untuk mencari saudaranya yang bernama Pangeran Gugur, dan yang di Ponorogo yang bernama Raden Bathara Katong. Setelah itu Pangeran Samudro semuanya sudah ketemu, disuruh untuk ke Demak untuk mendirikan kerajaan di Demak Bintoro. Lah waktu itu Pangeran Samudro dalam perjalanan menempuh perjalanan dari Gunung Lawu sampai ke Demak. Lah sampai di dusun Barong sini, Pangeran Samudro itu sakit keras, ya. Setelah sakit keras, Pangeran Samudro dirawat oleh penduduk setempat di sini, ya. Setelah itu pengawalnya pulang ke Demak, laporan sama Raden Patah bahwa Pangeran Samudro baru sakit atau gerah di dusun Barong, Desa Pendem, Sumber Lawang, ya. Pada waktu itu semuanya sudah dirawat orang sini. Setelah pengawalnya datang ke sini, Pangeran Samudro sudah meninggal. Raden Patah pesan kalau Pangeran Samudro nggak bisa ditolong lagi, meninggal dunia, disuruh untuk dimakamkan di bukit yang agak tinggi seperti pegunungan itu, namanya Pegunungan Kemukus ya. Nah, waktu sekarang sudah dinamakan Gunung Kemukus itu. Lantas Pangeran Samudro dimakamkan di atas bukit ini, di Gunung Kemukus ini. Memanjatkan doa dan menabur sesaji di makam Pangeran Samudra sebagai syarat utama peziarahan. Namun setelah itu mereka harus melengkapi dengan ritual lain atas nama harta sebagai tujuan tunggal. Dua manusia bersepakat untuk bersepadan tanpa ikatan. Selama 7 kali pertemuan, mereka harus mengulangi ritual tersebut. Jika pada akhirnya uang datang di antara mereka, maka barang siapa yang mendapatkan lebih banyak harta harus membagi dengan pasangannya. Inilah perjanjiannya. Kalau masalah itu relatif aja, tergantung tinggal kepercayaan aja ya. Namanya kita berdoa memohon sama Tuhan Yang Maha Esa, ya kita itu caranya bukan mendoakan, bukan meminta. Kita mendoakan Pangeran Samudro yang sudah meninggal di sini supaya dapat barokahnya dari sini. Bukan mencari kekayaan, bukan. Gitu. Oke, hingga saat ini ya Pak ya, setiap malam Jumat Pon dan Jumat Kliwon kan banyak sekali peziarah dari berbagai daerah yang datang ke sini untuk memohon dan juga untuk berdoa dengan melakukan persembahan ya. Kalau boleh tahu syarat-syarat untuk melakukan persembahan itu apa Pak? Ya, syarat utama berziarah di Pangeran Samudro adalah hanya membawa bunga. Hanya bunga aja? Ya, bunga setaman itulah namanya. Lantas nanti dijupkan sama Pak Juru Kunci yang ada di depan makam. Setelah itu ziarah masuk ke dalam makam Pangeran Samudro. Setelah itu berdoa menurut kepercayaan diri sendiri. Misalnya toh peziarah yang memohon doa tersebut terkabulkan doanya dan menjadi kaya, apa ada risikonya ini? Oh, enggak ada di sini, enggak ada risikonya Enggak ada sama apa-apa. sekali ya?
Alkisah di Kemukus. Pangeran Samudra dalam pelariannya mempertahankan Siwa Buddha. Bertemu kembali dengan ibu yang dicintainya, selayaknya kekasih. Mereka tak mampu menahan diri. Keduanya berniat melakukan hubungan badan. Namun tragedi segera terjadi. Serombongan penduduk menebas dan membunuh keduanya karena dianggap melakukan kebiadaban. Dalam sekarat, Pangeran Samudra mengumandangkan sumpah. Barang siapa bisa meneruskan hubungan suami istri yang tak sempat terlaksana, maka dia akan membantu orang itu untuk mendapatkan kekayaan. Konon Pak, di Gunung Kemukus ini ada semacam ritual bersebadan tanpa ikatan. Katanya bisa membuat orang yang bersebadan tanpa melakukan ritual bersebadan tanpa ikatan itu bisa menjadi kaya. Apa betul ini Pak? Oh iya, begini ya, ceritanya itu cerita yang tidak benar ya. Di sini itu tempat peziarahan, tempat makam hanya untuk doa. Tidak mungkin makam yang suci itu kan diberbuat untuk berselingkuh, tidak benar ya. Jadi tidak ada syaratnya harus berselingkuh dengan orang lain, tidak ada di sini. Jadi ritual bersebadan tanpa adanya ikatan itu tidak ada ya Pak? Tidak ada di sini, tidak benar. Berita itu berita bohong. Atau mungkin pernah ada peziarah yang melakukan? Loh, kalau yang melakukan itu tergantung dirinya sendiri, tinggal kepercayaan dirinya sendiri. Tapi saya sebagai petugas di sini, sebagai juru kunci, tidak mungkin akan menyuruh berbuat begitu. Tapi pernah ada yang melakukan ritual itu ya Pak ya? Mungkin ada salah satu yang melakukannya. Kalau Bapak sendiri percaya nggak Pak dengan adanya ritual itu? Oh, nggak percaya. Saya Nggak sebagai percaya, petugas ya? ini tidak percaya sama. Mereka yang datang, peziarah yang terus menginginkan harta, jika lupa berbagi, ternyata nyawa yang menjadi taruhannya. Konon ada di antara mereka yang loba, lupa membagi harta, mati mengenaskan dengan semut merubung sekujur badan. Dan ini belum seberapa dibandingkan hukum Tuhan. Bicara masalah pesugihan dalam konteks budaya Jawa, sebenarnya ini merupakan warisan budaya yang sangat tua, ada di dalam masyarakat Jawa. Ada beberapa macam alasan orang mengapa ingin pesugihan. Ini manusiawi sekali karena ada yang beranggapan bahwa dengan kekayaan atau pesugihan itu orang akan memiliki satu kedudukan dan dihormati di dalam satu masyarakat tertentu. Dengan dihantar oleh seorang juru kunci, ini bisa melakukan perjanjian dengan setan tentu saja, yang diyakini akan membantu kehidupan yang lebih baik, walaupun harus ada korbannya macam-macam.
Demikianlah pemirsa, banyak hal yang perlu kita cermati dalam melihat fenomena ritual pesugihan. Apa yang nampak dan apa yang tersembunyi saling tumpang tindih seperti yang ada di Gunung Kemukus ini. Untuk mengetahui lebih jelas, saksikan terus misteri pesugihan. Alkisah di Kemukus. Pangeran Samudra dalam pelariannya mempertahankan Siwa Buddha. Bertemu kembali dengan ibu yang dicintainya, selayaknya kekasih. Mereka tak mampu menahan diri. Keduanya berniat melakukan hubungan badan. Namun tragedi segera terjadi. Serombongan penduduk menebas dan membunuh keduanya karena dianggap melakukan kebiadaban. Dalam sekarat, Pangeran Samudra mengumandangkan sumpah. Barang siapa bisa meneruskan hubungan suami istri yang tak sempat terlaksana, maka dia akan membantu orang itu untuk mendapatkan kekayaan. Konon Pak, di Gunung Kemukus ini ada semacam ritual bersebadan tanpa ikatan. Katanya bisa membuat orang yang melakukan ritual bersebadan tanpa ikatan itu bisa menjadi kaya. Apa betul ini Pak? Oh iya, begini ya, ceritanya itu cerita yang tidak benar ya. Di sini itu tempat peziarahan, tempat makam hanya untuk doa.
tidak mungkin makam yang suci itu kan diberbuat untuk berselingkuh, tidak benar ya. Jadi tidak ada syaratnya harus berselingkuh dengan orang lain, tidak ada di sini. Jadi ritual bersebadan tanpa adanya ikatan itu tidak ada ya Pak? Tidak ada di sini, tidak benar. Berita itu berita bohong. Atau mungkin pernah ada peziarah yang melakukan? Loh, kalau yang melakukan itu tergantung dirinya sendiri, tinggal kepercayaan dirinya sendiri. Tapi saya sebagai petugas di sini, sebagai juru kunci, tidak mungkin akan menyuruh berbuat begitu. Tapi pernah ada yang melakukan ritual itu ya Pak ya? Mungkin ada salah satu yang melakukannya. Kalau Bapak sendiri percaya nggak Pak dengan adanya ritual itu? Oh, nggak percaya. Saya Nggak sebagai percaya. petugas. Mereka yang datang, peziarah yang terus menginginkan harta, jika lupa berbagi, ternyata nyawa yang menjadi taruhannya. Konon ada di antara mereka yang loba, lupa membagi harta, mati mengenaskan dengan semut merubung sekujur badan. Dan ini belum seberapa dibandingkan hukum Tuhan. Bicara masalah pesugihan dalam konteks budaya Jawa, sebenarnya ini merupakan warisan budaya yang sangat tua, ada di dalam masyarakat Jawa. Ada beberapa macam alasan orang mengapa ingin pesugihan. Ini manusiawi sekali karena ada yang beranggapan bahwa dengan kekayaan atau pesugihan itu orang akan memiliki satu kedudukan dan dihormati di dalam satu masyarakat tertentu. Dengan dihantar oleh seorang juru kunci, ini bisa melakukan perjanjian dengan setan tentu saja, yang diyakini akan membantu kehidupan yang lebih baik, walaupun harus ada korbannya macam-macam. Demikianlah pemirsa, banyak hal yang perlu kita cermati dalam melihat fenomena ritual pesugihan. Apa yang nampak dan apa yang tersembunyi saling tumpang tindih seperti yang ada di Gunung Kemukus ini. Untuk mengetahui lebih jelas, saksikan terus misteri pesugihan.